Nah, ini kita membahas tentang masalah kita di saat batal wudu. Dijelaskan di dalam kitab Irsyad Anam, kata Habib Usman, kalau kita batal wudu itu haram melakukan sholat atau tidak sah sholatnya. Kita sah sholat Allahu Akbar. Nah, kita malah kentut ya. Atau tangan kita kepegang sama perempuan atau nempelnya kulit perempuan dan laki-laki yang udah dewasa. Kemarin udah dibahas tuh batal wudu ya kan. Tuh berarti berarti nggak sah. Kedua, di saat kita nggak punya wudu nggak sah tawaf. Di saat kita tawaf nih nanti umroh atau hajian kita malah kentut ya, atau kita malah pengen kencing ya, rata-rata kita kentut ya atau pengen kencing ya. Kalau masalah nempel kulit ya kita ada kemurahan syara atau kemurahan agama ya. Yang ketiga, kita haram memegang Quran. Di saat kita udah batal wudu nggak boleh megang Quran ya, nggak boleh megang Quran atau mengangkatnya nggak boleh, terkecuali anak-anak kecil yang belum dewasa. Misalnya ada yang kecil sini ambilin Quran nih. Kok ngambilin kak? Iya nih saya udah batal, udah nih ambilin ke sini, angkat, masukin ke tas. Nah, kalau udah masuk ke tas, Qurannya ada di tas, berarti niatnya kita membawa tas, jangan niat membawa Quran. Niatnya membawa tas, niatnya membawa buku, niat pulpen kalau di dalam tasnya itu ada Quran. Sedangkan kita udah nggak punya wudhu, itu ya. Yang kayak gitu ada, yang kayak gitu katanya nggak boleh, nah, ada yang boleh, udah nggak apa-apa, nggak punya wudhu juga. Nah, ada yang kayak gitu ya, terserah ya. Yang penting Quran itu adalah kalam Allah. Setiap kalam Allah itu suci, setiap suci kita harus keadaannya pun harus dalam keadaan suci. Atau tasnya najis, masukin ke Quran, Quran itu ke tas kita yang najis, nggak boleh, nggak sopan, sul adab. Itu juga sama ya, tuh kita harus tahu nih orang Islam, jangan asal. Kan Quran itu adalah kalam Allah, setiap kalam Allah kita harus jaga dengan baik, jangan disimpan di tempat najis, jangan disimpan di tempat kotor, rapihin. Kalau nggak dipakai, nggak pernah dibaca, simpen di lemari, bersihin. Terus pasal yang kedua adalah yang punya hadas besar, haram melakukan apa ya. Hadas besar itu karena jima atau keluar mani ya. Itu kalau kita masih muda kan berarti mimpi nih, mimpi. Nah, keluar mani nih berarti haram apa nih? Satu, tidak boleh sholat, nggak boleh sholat ya, harus mandi besar dulu. Yang kedua, nggak boleh tawaf ya. Di saat kita udah mandi udah keluar mani, kita tawaf lupa, nggak sah tawafnya ya, balik dulu ke hotel terus mandi besar. Yang ketiga, megang Quran. Yang keempat, kita membawa Quran itu nggak boleh kalau lagi punya hadas besar, keluar mani, atau lagi head atau nipas, itu nggak boleh ya. Lagi head nipas nggak boleh megang Quran. Bagaimana ngajarin anak-anak? Waduh, nggak ada yang ngajarin nih anak-anak. Ya udah ya, kalau niatnya ngajarin, nah itu boleh, diperbolehkan, bukan dihalalkan, diperbolehkan. Terkecuali kalau nggak ada yang ngajar lagi. Waduh, anak ini nggak ada yang ngajar lagi nih, pada kemana? Duh, sedangkan saya atau perempuan, istri saya lagi head, kan nggak boleh baca Quran. Nah, itu diperbolehkan, itu ya. Itu pun ya jangan terlalu jangan terlalu kebangetan lah ya itu. Terus membaca Quran ya, nggak boleh baca Quran perempuan, terkecuali doa-doa seperti tahlil, atau kita lagi ada suruh ngedoa, bu ngedoa bu, atau kamu ngedoa nih belum mandi besar kamu juga di, ustadznya nggak ada, waduh ngedoa ada Robbana atina fid dunya hasanah, itu kan Robbana atina ayat Al-Quran kan. Nah, itu diperbolehkan. Kalau doa sehari-hari yang udah ditentukan oleh para ulama itu diperbolehkan. Seperti tahlil ada Al-Falaq, An-Nas ya kan, Al-Fatihah kan itu Al-Quran kan. Karena ini lapad tahlil, niatnya tahlil, nah itu diperbolehkan. Atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kan ayat Al-Quran. Sedangkan perempuan, istri saya lagi head, atau ibu saya lagi head, atau kamu baru keluar air mani, ada yang meninggal, siapa? Teman kamu, yang teman dekat kamu itu yang tadi bawa motor, waduh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi itu akan ayat Al-Quran, sedangkan kita belum mandi besar, itu boleh ya. Tuh berarti harus tahu kita mana yang diperbolehkan oleh ulama, yang dimana yang sering kita baca. Seperti tahlil itu boleh nggak di saat tahlil kita baca tahlil? Boleh. Kalau yasin nggak boleh, kalau yasin ya, yasin sampai kalau tahlilnya boleh ya, itu diperbolehkan ya. Kata Senawi diperbolehkan tuh. Robbana atina fid dunya hasanah, inna ilaihi rajiun, itu diperbolehkan ya. Terus baca tasbih diperbolehkan yang lagi haid atau yang belum mandi besar, itu diperbolehkan. Atau lagi terus kita duduk di masjid. Duduk di masjid ya, lagi haid dia atau lagi haid nggak boleh duduk di masjid, udah duduknya di luar ya.
Apalagi seperti perempuan yang haid ya, haid itu kita nggak boleh duduk di masjid. Itu selanjutnya itu kita juga tidak boleh bercanda gurau atau kita usir sama sampai lucu, nggak boleh bercanda kalau udah suami istri itu. Kalau lagi haid itu nggak boleh kita bersumbu rayu, itu nanti lo udah gede kamu, tapi minimal kamu harus tahu dulu ya, tahu nggak apa-apa ya, nggak boleh bercanda dari usir ke sini. Kalau ke atasnya ke atas ke apa, dari sini ke atas boleh, dari dengkul ke bawah boleh itu ya. Terus tidak sah talaknya. Misalnya suami nolak istri, istrinya lagi haid, nggak sah. Misalnya saya tolak kamu, malah istrinya lagi haid, itu nggak sah ya. Berarti talak ini, talak nih istri lagi haid itu nggak sah talaknya. Ya. Ada juga sebaliknya. Bagaimana hukumnya laki-laki lagi belum mandi besar nalak perempuan? Nah itu ada yang mensahkan, ada yang enggak, karena mengikuti kiasnya ke talak ke perempuan yang lagi haid. Nah, makanya kamu ngaji fikih itu nggak cukup satu, harus ngaji benar-benar. Kenapa? Apalagi di masyarakat banyak pertanyaan seperti itu. Makanya harus paham kitab, harus paham ilmu agama. Jangan kata orang, harus kata kitab, harus kata ulama. Biar apa? Biar enak kita ngajinya. Takut ada yang nanya kita tentang masalah haid. Kalau kita cuman bisa baca Quran doang, tajwid doang, kalau kamu bisa cuman hadroh doang, baca sholawat doang, gimana di saat kamu disebut ustad, ditanya tentang haid, ditanya tentang sholat, bagaimana jawabnya kamu? Ayo. Oke lah kamu silakan baca berjanji, baca sodor, baca ratib, silakan. Nanti di saat kamu ditanya sama masyarakat atau sama tetangga kamu, sama saudara kamu atau sama ibu kamu atau sama adik kamu, ditanya tentang sholat, jawabnya pakai apa? Kalau kita nggak pernah ngaji kitab, kalau kita nggak mau ngaji kitab kuning, nggak mau kitab Melayu, jawabnya pakai apa nanti? Pakai ratib nggak ada jawabannya di ratib, bang. Pakai simtudor yang nggak ada. Nah makanya penting harus seimbang. Simtudoror iya, ratib iya. Setiap malam Jumat kita berjanji sama ratib, berarti malam yang lainnya baca Quran, malam yang lain baca kitab. Harus seimbang. Jadi mau baca ratib terus, kitab kagak, salawatan terus kitab kagak. Nanti seandainya ada orang yang nanyain tentang suatu wudhu, siapa yang dan bagaimana cara ngejawabnya, ya kan? Harus dijawab dengan kitab fikihnya. Nggak mungkin dengan simtudoror, nggak mungkin dengan berjanji, nggak mungkin dengan deba, nggak mungkin dengan ratib. Bagaimana hukumnya sholat? Kita di saat sholat kentutnya sedikit, ayo, oh batal kata siapa? Kata berjanji, kata-kata ratib kagak ada. Batal menurut kitab Sapina, batal kata kitab Irsyad 6. Begitu jawabannya. Bukan nggak boleh ratib, nggak boleh berjanji. Kita itu di masyarakat nggak cukup baca berjanji, nggak cukup baca sholawat, nggak cukup baca simtudoror, nggak cukup baca ratib, tapi kita harus tahu tentang masalah di masyarakat. Salah satunya wudhu, sholat. Itu pasti ada pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat? Kita di saat sholat kita pakai celananya ngetat, bajunya ngetat, kelihatan belahnya apa, belahnya ini nih bokong, hukumnya bagaimana itu? Nah yo, jawabnya pakai apa? Ayo baca, jawabnya pakai kitab Sapina, pakai kitab fikih, sasanya kitab Irsyad 6. Kan ada yang sholat kan pakai celana kan, pakai celana terus pakai kaos, terus pas ruku ini kelihatan nih belah-belahnya nih. Ayo bagaimana hukumnya? Oh jawab pakai apa? Pakai ratib? Pakai berjanji? Kagak. Pakai kitab Sapina. Makanya kitab itu wajib dikaji. Apalagi yang masih muda, wajib tahu hukumnya, hukum sholat, hukum wudhu, apalagi tentang mengenal Allah, wujud kidam bako, harus tahu isinya. Gak cukup nyanyian dong wujud kidam bako. Makanya kalau di pondok itu bagusan hafalan Quran apa harus hafalan wujud kidam bako? Bagusan wujud kidam bako dibandingkan Quran. Oh, di pondok itu bukan jelek Quran, tapi kita namanya pemula, kita harus mengenal Allah. Ya kan dijelaskan tadi. Pertama itu harus mengenal Allah. Silakan hafal Quran, tapi jangan lupa kita menghafal sifat-sifat yang wajib di Allah dan harus tahu isinya. Jangan sampai Quran hafal tapi wujud kidam bako sifat 20 enggak tahu isinya, dosa kita. Karena yang ditanya bukan Qurannya, isi Qurannya yang dibaca wujud, misalkan wujud mustahil tiada. Dalilnya, ayo tuh. Apa isi dalilnya? Isinya artikan tuh harus tahu itunya. Ya. Berdosa kalau kita hafal Quran nggak tahu sifat 20 atau yang sifat 50 akun iman, itu dosa kita. Bahkan
copot Islamnya, copot imannya kalau nggak bisa, meskipun hafal Quran itu. Tuh, hafal ratib, meskipun hafal ratib sama aja. Kenapa? Allah itu wajib dikenal. Isi ratib itu semua ilmu tauhid. Isi berjanji itu ilmu tauhid. Isi debat ilmu tauhid. Makanya kita harus ngaji ilmu tauhid dulu biar mantep berjanjinya, biar mantep baca ratibnya. Kenapa para habaib, para kiai banyak yang dijabah pakai baca ratib DB? Kenapa? Tahu isinya. Kita mah nggak tahu apa-apa. Cuma baca-baca tuh, kalau baca ratib kamu akan hasil maksud. Baca hasil maksud. Kita taunya begitu doang. Nggak tahu, harus tahu isinya. Yang wajib itu tahu isinya. Ya, jangan mencari karomah, harus cari istiqomah. Istiqomah apa? Artinya belajar ilmu agama baru karomah. Kalau kita nyari karomah langsung, nanti kita takutnya istidraj. Nantinya kita nggak bisa ngaji sama orang-orang. Pak Ustadz, ini coba doain saya. Wah, langsung dijawab, doain saya. Nah, takut begitu. Takut terpleset. Artinya kita akan mengikuti hawa nafsu. Kalau nggak memakai dasar ilmu, nggak ngaji. Makanya kita dasarin dengan ilmu tauhid. Sehebat apapun bacaannya ratib, berjanji atau Quran, kalau nggak mengenal Allah, tetap di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Kenapa? Wajib mengenal Allah dulu. Yang dimana nih disebut aqaidul iman. Aqaidul iman itu ada 50 kan? Adapun aqaidnya iman itu ada 50 perkara. 20 yang wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz di Allah. Jadi jumlah 41. 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, 1 jaiz di Rasul. Jadi jumlahnya 9. 9 sama 41, jadi jumlahnya semuanya 50. Tuh, itu wajib dihafal itu. Nah, doman itu melebihi hafal Quran. Ya, setelah kita bisa baru silakan hafal Quran, atau hafal Quran dulu silakan, tapi jangan melupakan akun iman. Kalau zaman sekarang hafal Quran diduluin, akun iman ditinggalkan. Ulama-ulama dulu hafalin Quran dulu baru ngaji kita akul iman. Orang sekarang mentang-mentang hafal Quran. Lah, saya kan udah hafal Quran. Yang namanya hafal Quran itu adalah ahli surga, emang bener. Kalau tahu isinya, kalau enggak, ayo hafal doang. Ayo gimana? Ya. Karena Allah itu menyuruhnya bukan ngapalin Qurannya, tapi kita harus tahu isinya. Lebihnya diskonnya apalin, wajib itu. Wajib. Ya, jaminan masuk surga itu bukan hafalan Qurannya, tapi isinya kita hafal. Udah tahu, amalkan. Itu yang disebut hafal Quran. Ya, nggak harus 30 juz, nggak harus, yang penting paham. Tuh, syukur-syukur sama Allah segi kelebihan hafal 30 juz, itu diskonnya lebihnya. Ya, orang sekarang dia tahfidz. Tanya akun iman yang 50, kagak becus. Apaan itu ngaji kayak gitu? Justru sudah mengenal Allah kan. Pertama itu tauhid, kedua ilmu syariat, ketiga ilmu ihsan kan. Ilmu itu apa? Kan ilmu akun iman. Kenapa nggak bisa? Quran hafal dari Al-Baqarah sampai An-Nas, akun iman kagak bisa. Emang itu ciri mengenal Allah? Ya enggak lah. Mengenal Allah harus tahu 50 akun iman. Kalau belum tahu akun iman berarti belum mengenal Allah. Nah, itulah pentingnya belajar ilmu agama, ilmu tauhid. Nah, nanti kita ngaji kitab sifat 20 kitab sifat itu khusus kitab ilmu tauhid. Nanti ada kitab lagi di sini ada apa? Masyaratul akhyar, khusus doa-doa yang wajib kita baca. Doa yang mana nih yang wajib? Awas, yang sunnah. Tuh, ya kan? Ratib ciptaan para ulama, ya kan? Simtidor ciptaan para ulama. Kita harus cari ciptaan Rasul langsung. Mana itu? Ada di kitab Maslakul Akhyar tuh. Ya kan, tahu kita mana ciptaan ulama, mana warid, mana wirid. Nanti ada tahu. Ada wiridan, ada warid. Awas. Kalau wiridan ciptaan para ulama, kalau warid ciptaan Rasul langsung. Nanti dijelaskan di kitab Maslakul Akhyar tuh. Makanya kita harus ngaji itu panjang langkah. Makanya pesantren 2 tahun 3 tahun nggak cukup kita. Habis kita 3 tahun itu nggak bisa apa-apa. Apalagi dibarengin kita ngajinya itu sambil sekolah. Wah, kita kalau ngaji sambil sekolah itu minimal mondoknya 20 tahun. Karena habis dengan waktu sekolah. Coba kalau mondok terus nggak ada sekolahnya, ngaji terus. Nah, barulah minimal 10 tahun baru kita mengenal, itu pun belum bisa ngaji.
baru mengenal doang, tapi hanya Allah lah yang ngasih hidayah kepada kita. Taufik adalah manfaat ilmu. Makanya kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi santri selamanya, mudah-mudahan kita tetap mencari ilmu sampai kita akhir hayat kita ya. Mudah-mudahan pengajian malam ini ada manfaatnya bagi saya, bagi kita semua. Mudah-mudahan kita juga istiqomah, kita menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar ilmu agama, dan mudah Allah ngasih ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya ya. Mohon maaf kurang lebihnya, majlis segini dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.